akidah Imam Syafi'i dalam masalah sifat khabariyah itu bagaimana? Tafwid atau ta'wil atau? Yang jelas di kalangan ulama salaf ya, di dalam muamalah berinteraksi dengan nusus itu ada yang takwil, ya, ada yang tafwid. Jadi takwil itu bukan buatan Asy'ari. Loh, takwil itu yang jelas bukan dari Asy'ari, tapi itu berlaku sejak masa sahabat. Sebagian sahabat itu sudah melakukan takwil. Kemudian setelah generasi sahabat itu habis, ulama tabi'in, murid-muridnya Ibnu Abbas, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, itu semakin ramai yang takwil. Ke belakang tambah banyak yang takwil. Loh, Imam Syafi'i itu bukan hal zahir. Gak mungkin beliau tidak takwil. Jadi karena beliau bukan zahiriyah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Ustadz Abdul Somad menanyakan bagaimana akidah Al-Imam Asy-Syafi'i terkait dengan sifat khabariyah Allah Subhanahu wa taala, apakah itu takwil atau tafwid. Padahal dari pertanyaan sebelumnya sudah diketahui mereka berdua mengakui Imam Asy-Syafi'i tidak memiliki kitab Al-Aqidah karena fokusnya pada fikih. Ya. Kemudian Idrus Ramli mengatakan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mentakwil karena dia bukan anu-dhahir. Apakah benar seperti itu? Ya, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i tidak berhukum kepada dhahir. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar Al-Imam Asy-Syafi'i ya menggunakan takwil secara mutlak? Dan apa maksud takwil? Insya Allah akan saya bahas. Yang pertama, terkait dengan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam memahami nas-nas Al-Quran maupun hadis. Beliau memahami secara zahir, ya, dan juga para ulama yang lainnya. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan ketika ada ya beberapa kemungkinan makna ihtimal, maka yang zahirlah yang diambil. Ya, sehingga nanti kita membahas zahir, ad-zahir, al-muawwal, al-mujmal, ya, dan juga an-nas. Apa itu makna-makna tersebut? Itulah para ulama bermuamalah dengan nusus. Namun sebelum saya sampaikan, saya paparkan bagaimana para ulama bermuamalah dengan nusus, seperti yang disebut oleh Idrus Ramli tadi, takwil sama tafwid, kita lihat bagaimana para ulama ya bermuamalah dengan nas-nas Al-Quran maupun nas-nas hadis. Saya sampaikan pertama kali ya bahwa Imam Asy-Syafi'i itu mengamalkan nas dengan dhahirnya. Ini dijelaskan dengan sanadnya oleh ulama besar yang mazhabnya adalah Asy-Syafi'i. Yaitu siapa? Al-Imam Al-Hafidh Ahmad bin Ali bin Thabit Al-Baghdadi, ya, Abu Bakar Al-Khatib, yang dikenal dengan yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, yang meninggal pada tahun 463 Hijriah. Ya, 463 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 204. Berarti ini kurang lebih ada 250-an bedanya. Ya.
Dan beliau, Al-Khatib Al-Baghdadi ini adalah ulama besar dari madhab Syafi'i. Apa kata beliau? Beliau membawa dengan sanadnya. Ya. Beliau mengatakan, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, akhbarana Abu Nuaim Al-Hafidh. Qala haddatsana Abu Muhammad Abdullah bin Ja'far bin Hayyan. Qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Ya'qub. Qala haddatsana Abu Hatim, yakni Ar-Razi. Qala haddatsana Yunus bin Abdullah A'la. Qala li Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Al-aslu Qur'anun wa sunnatun. Fa in lam yakun fa qiyasun 'alaihima. Wa idza ittasala al-haditsu an Rasulillah wa sahha al-akhdhu minhu fa huwa sunnah. Wal ijma'u akbar min khabaril mufrad. Wal haditsu ala dhahirihi. Wal haditsu ala dhahirihi. Fa idza ihtamala al-ma'ani fama ashbaha minha dhahiruhu aw laha bihi. Ya. Al-Khatib Al-Baghdadi menyampaikan, telah memberitakan kepada kami Abu Nuaim Al-Hafidh, telah berkata, sampai dengan sanadnya, tadi saya sampaikan, sampai beliau mengatakan, yaitu Yunus bin Abdullah A'la mengatakan, berkata kepadaku Muhammad bin Idris, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-aslu Qur'anun wa sunnah. Pokok landasan utama yang menjadi sandaran hukum adalah Quran dan sunnah, Quran dan hadis. Apabila tidak ada di dalam Quran dan sunnah, faqiyasun alaihima, maka qiyas ya dijadikan sebagai sandaran, dikiaskan kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah. Wa idza tasala al-haditsu an Rasulillah, apabila ada hadis yang bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, wa sahhal akhdhu minhu, dan sahih dalam pengambilan darinya, fahuwa sunnah. Artinya kalau ada hadis yang sahih, ya, sanadnya bersambung, asar hadis yang sahih itu kemudian dinukil oleh adil yang dan dhabit, ya, tidak ada illah syad dan illahnya. Mattasala sanaduhu binaqlil adil dhabit ila muntahah wa salima minasyudzud wal illah al-qadhihah. Itu hadis sahih. Ya. Satu, sanadnya bersambung, dinukil oleh orang adil dan dhabit, kemudian selamat dari syad, ya, dan selamat dari illah. Ini dalam mustalah, insyaallah yang mempelajari paham. Maka itulah sunnah, bahwa sunnah. Dan ijma lebih besar, lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan khabar mufrad, khabar wahid. Wal haditsu ala zahirihi, dan hadis dipahami berdasarkan zahirnya. Ini Al-Imam Syafi'i mengatakan demikian, wahai Kiai Idris Ramli, ya. Apabila faidah tamalal ma'ani, nah di sini apabila ada kemungkinan beberapa makna, fama asbaha minha, dan yang serupa dengannya, zahiruhu aulaha bihi, yang zahir lebih utama untuk diambil. Ini kaidah. Ya, ini usulnya beliau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan apa yang beliau katakan dan dinukil oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya, dan itu adalah merupakan kebiasaan salafus soleh, ya, sebuah keharusan menyandarkan kepada pembicaranya dengan sanad, dan hal ini sesuai dengan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab beliau, yaitu Al-Um, yang kita kenal, ya, bahwa Al-Um ini kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan saya bawakan semua dari mazhab Imam Syafi'i. Al-Khatib Al-Baghdadi kibar ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, ya, Al-Khatib Al-Baghdadi yang meninggal tahun 463 Hijriah. Kita lihat bagaimana, ya, usul, kaidah-kaidah di dalam memahami nas, bermuamalah dengan nas ini. Ini dasar-dasarnya dulu saya sampaikan, baru nanti kepada contoh-contohnya. Ya. Dalam kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i yang meninggal tahun 204 Hijriah.
di mana beliau menjelaskan tentang apa? Tentang mengambil keumuman ayat maupun hadis. Karena apa? Kalau emang dohirnya umum, ya kita ambil umum. Kalau dohirnya umum, masuk ke dalamnya khusus, maka kita ditaksis am, ya yukhusus ambil, yukhusus am, ya, yaitu bil khusus tadi. Ya, yang am dikhususkan, ditaksis dengan khusus. Nah, ini Imam Syafi'i, ya, sebagaimana beliau mengatakan dan juga beliau memberikan contoh-contoh nanti akan saya sampaikan. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah atau Al-Um? Ar-Risalah berada dalam Al-Um, ya. Juz yang pertama pada halaman ke-22, ya. Kalau tadi Al-Kifayah saya tidak menyebutkan halaman, ya, yang Al-Khatib Al-Baghdadi itu pada halaman 469 yang Al-Kifayah, ya, fi ilmi riwayah. Al-Kifayah itu fi ilmi riwayah. Yang tadi, ya, halaman 469, halaman akhir itu ditutup dengan perkataan Imam Syafi'i 469. Al-Kifayah fi ilmi riwayah, Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, sekarang tadi menjelaskan tentang bagaimana usulnya Imam Syafi'i, bahwa beliau memahami nas dohirnya. Meskipun beliau di sini mengatakan wal haditsu ala dohirihi, ya, hadis itu dipahami secara dohirnya. Berarti salah kalau gitu Istutrombi mengatakan, ya, bahwa Al-Imam Syafi'i tidak memahami dengan dohir. Seharusnya diperinci, ya, bahwa Imam Syafi'i takwil yang mana? Takwil seperti apa? Nanti yang dipahami, ya, kaidah yang Imam Syafi'i. Saya bacakan di sini. Ya. Qala Syafi'i rahmatullah alaih. Berkata Al-Imam Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Halaman 22. Dari Al-Um, ya, yang di dalamnya terdapat Ar-Risalah. Wa innama khataballah bi kitabihil araba bilisaniha ala ma ta'rifu min ma'aniha. Wa kana mimma ta'rafu min ma'aniha ittisa'u lisaniha. Wa inna fitratahu an yukhatiba bi syai'in minhu aman, ya, zahiran yuradu bihil ammud zahir. Wa yustaqna bi awli hadha minhu an akhirih. Wa amman zahiran yuradu bihil ammu wa yadkhuluhu al-khasu wa fayustadallu ala hadha bi ba'di ma khutiba bihi fih. Wa amman zahiran yuradu bihil khas wa zahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu zahirihi. Ini kaidah beliau, ya, usul beliau. Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, berbicara dengan kitabnya, dengan Al-Quran kepada orang Arab, bangsa Arab, dengan bilisaniha, dengan bahasa Arab. Sesuai dengan makna-makna yang dipahami oleh orang Arab, ya. Dan makna-makna yang memang dipahami oleh mereka dengan bahasa Arab. Dan fitrahnya dari Al-Quran ini, ya, adalah apa? Berbicara dengan sesuatu yang sifatnya umum zahir, am zahiran. Yuradu bihil amud zahir. Di mana yang dimaksudkan am ad-zahir. Ya. Dan juga wa aman zahiran yuradu bihil ammu wa yadkhuluhu al-khassu fayustadallu ala hadha bi ba'di ma khutiba bihi fi. Jadi yang pertama, ada dalil baik Quran maupun sunnah yang bersifat am, zahirnya itu umum, am. Maka diambil zahir keumuman ini, diamalkan zahirnya. Ya, zahir dari keumuman. Berarti apa? Di sini Imam Syafi'i memahami secara zahir. Ya. Yang kedua, aman zahiran yuradu bihil ammu wa yadkhuluhu al-khas. Kemudian am zahir. Maksudnya am tapi kemasukan taksis, kemasukan khas. Ya.
maka dia ditaksis. Nah, yang ketiga inilah wa aman dhahiran iradu bihil khas. Yang ketiga, am dhahir yang tapi yang maksud khas. Nanti kita berikan contoh-contoh. Dan yang keempat, wa dhahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu dhahirihi. Yang keempat, dhahir yang diketahui dari siyak. Apa siyak itu? Redaksi. Kalimat setelah dan sebelumnya. Annahu yuradu bihi ghairu dhahirihi. Di mana yang dimaksud dari ayat tersebut atau hadis tersebut bukan dhahirnya. Inilah yang keempat yang ada kaitannya dengan pembicaraan Idrus Romli, bahwa beliau mentakwil. Ya. Kalau beliau mentakwil berarti beliau tidak menggunakan dhahir. Justru hukum asalnya dhahir. Ya. Ini. Dan takwil beliau di sini, ya, di sini beliau menggunakan redaksi wa dhahiran dhahir yu'rafu fi siyaqihi. Yu'rafu fi siyaqihi. Dhahir yang diketahui dari siyaknya, dari redaksinya. Kalimat sebelum dan sesudahnya. Annahu yuradu bihi ghairu dhahirihi. Dari siyak tadi, ya, diketahui bahwa maksudnya bukan dhahirnya. Nah, berarti di sini ada 4, ya. Amun dhahirun yuradu bihil amud dhahir. Am dhahir, maksudnya am dhahir. Contoh, dibawa contoh oleh beliau pada halaman 23. Ya. Beliau membawa surat, contoh surat Al-An'am ayat 102. Silakan dicatat. Ya. Allah firman, khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Allah. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya. Maka di sini adalah segala sesuatu. Ya, segala sesuatu. Itu tentu tidak masuk akal kalau Allah menciptakan dirinya. Maka semua selain Allah Ta'ala adalah makhluk Allah ciptakan. Ini tidak ada taksisnya. Yang kedua, ini barangkali ya manusia, kita semua bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Yaitu beliau bawa dalam surat Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Di sini bentuk dohir amnya mana? Yaitu dabbatin an-nakirah. Ya. Fi siyakin nafi. Nakirah kalau dalam bahasa Arab, dabbatin di sini karena ada tanwin disebut nakirah. Kalau ma'rifah jadi ad-dabbah. Ya. An-nakiratu fi siyakin nafi. Mana siyak nafinya? Wa ma. Ya, negasi, kalimat negasi kalau bahasa kita. Yang artinya apa? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah jamin rezekinya. Apa kata Imam Syafi'i? Fada amun wala khasabi. Ini am, tidak ada khusus. Ini beliau melihat dengan dohirnya, Ya. Adapun yang kedua dohir, amnya dohir tapi kemasukan khos. Ya, kemasukan khos. Seperti apa contohnya? Ya. Allah Ta'ala berfirman, maka li ahli al-Madinati wa man haulahu minal a'rabi an yatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsih. Ya, surat At-Taubah di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, maka li ahli Madinah, tidaklah pantas bagi ahli Madinah dan orang-orang yang ada sekitar mereka dari orang Arab untuk meninggalkan Rasulullah SAW, alias tidak ikut bersama dengan Rasulullah. Ya. Di sini tidak semua orang, kata Imam Syafi'i, meskipun dikatakan ahlul Madinah, penduduk Madinah, tapi ada maksud wa inna ma urida man ataqal jihad minar rijal wa laisa li ahadin minhum
an yarghaba bi nafsi an nafsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bukan semua orang Madinah, tapi dimaksud adalah orang Madinah yang mampu untuk berjihad dari kalangan laki-laki. Ya, ini maksudnya am, tapi kemasukan khusus sehingga apa? Ini ditaksis, ambil khususnya. Ini beliau contohkan. Ya. Termasuk dalam surah Al-Kahfi ayat 77. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abau an yudayyifuhuma. Yaitu Nabi Musa bersama Khadir, ya, ketika datang kepada ahli Qaryah, minta keduanya makanan kepada penduduknya, tapi penduduk itu tidak memberi makanan, jamuan sebagai tamu. Nah, ini bukan berarti minta kepada setiap, ya, tapi ini ditaksis. Demikian, ya. Nah, kemudian contoh berikutnya para jemaah sekalian, yang barangkali Idrus Romli mengatakan takwil, ya. Takwil di sini kita berbicara masalah takwil. Beliau memberikan contoh, beliau mentakwil, ya, pada surat Al-A'raf ayat 163 dan juga surat Yusuf ayat 81-82. Adapun surat Al-A'raf, ya, 163 Allah berfirman, was'alhum 'anil qaryah allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Bertanyalah kepada mereka, ya, yaitu Bani Israel, tentang anil qaryah, tentang desa, tentang negeri. Maksudnya apa? Tentang negeri ini, tentang penduduk negeri itu, yaitu Bani Israel yang ada di sekitar laut. Ketika mereka melampaui batas, melanggar peraturan di hari Sabtu, mereka datang untuk apa? Untuk memancing ikan-ikan yang ada di laut pada hari Sabtu. Maka kata beliau, ini was'aluhum anil qaryah, coba tanya kepada mereka tentang satu negeri. Apa satu negeri ini? Ahlal qaryah. Sebab negeri tidak mungkin bisa ngomong. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i beliau mengatakan, ya, fabtada'a jalla wa azza dzikrul amri bimas'alatihim anil qaryah al-hadiratil bahr. Allah Ta'ala memulai menyebut perkara dengan bertanya kepada mereka tentang satu negeri yang berada di sekitar laut. Falamma qala ya'duna fi sabti al-ayah dalla ala annahu innama arada ahli qaryah. Ketika Allah berfirman, id ya'duna fi sabti, ketika mereka melanggar itu Bani Israel pada hari Sabtu, ini menunjukkan bahwa yang dimaksud qaryah adalah penduduk negeri tersebut. Li'anna al-qaryah la takunu adiyatan wala fasiqatan bil udwan fil sabti wala ghairi, karena negeri desa tidak mungkin desa itu berbuat dolim, berbuat fasik, berbuat permusuhan di hari Sabtu atau hari yang lain. Sehingga dimaksud ini adalah ahli qaryah. Lah, inilah yang dimaksud dengan takwil, yang pada hakikatnya adalah tafsir, ya. Namun takwil di sini seperti beliau katakan tadi, ya, yaitu apa? Beliau katakan dhahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bi ghairu dhahirihi. Dhahirnya qaryah dhahiran. Jadi beliau secara dhahir, ya. Namun diketahui dari siyaknya, dari susunan ayat tadi semuanya, ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman was'alhum anil qaryah, dhahirnya disebut Allah Ta'ala qaryah, negeri, desa. Tapi maksudnya bukan dhahirnya. Dari mana diketahui? Dari siyaknya. Kenapa? Di alasan disampaikan oleh Imam Syafi'i. Apa alasannya? Beliau mengatakan, ya, kalau nggak mungkin qaryah itu berbuat dolim, qaryah desa itu atau suatu negeri dia berbuat apa pelanggaran. Kalau begitu siapa? Ya ahlal qaryah. Ya. Nah, takwil seperti inilah yang seharusnya disampaikan oleh Idrus Romli tadi, ya. Nah, sekarang kita berbicara takwil. Saya ambil lagi dari kitabnya para ulama Syafi'iyah.
yaitu dari tafsir Ibnu Katsir, ya, bahwa di dalam Al-Qur'an takwil itu ada dua makna. Yang pertama tafsir, ya. Yang kedua maknanya itu al-ma'al. Apa al-ma'al? Al-marja. Tafsir. Yang pertama maknanya tafsir, penjelasan. Ya. Yang kedua maknanya al-marja, yaitu tempat kembali, al-ma'al. Nah, al-ma'al di sini, al-marja, tempat kembalinya apabila ada dua macam lagi, apabila terkait dengan khobar, maka maksudnya adalah wuku hadal khobar, kejadian dari peristiwa tersebut. Kalau maksudnya adalah tolab, ya, at-tolab, yaitu tuntutan, baik perintah maupun larangan, maknanya adalah al-imtithal, melakukan. Saya berikan bukti-buktinya. Saya ambil dari kitab Ibnu Katsir, ya, dan berikan contoh-contohnya. Ya. Adapun makna yang ketiga takwil, ya, adalah apa? Yaitu hamlul lafzih alal makna al marjuh. Itu yang dimaksud takwil oleh Idrus Romli, ya. Maka sekarang saya sampaikan macam-macam takwil. Yang satu kedua ada di dalam Al-Qur'an dengan contoh-contohnya. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan, wa minal ulama man fassara fi dzal maqam wa qala at-ta'wil yutlaq wa yuradu bihi fil Qur'an maknayan. Ahaduhuma at-ta'wil bi makna haqiqatus syai' wa ma ya'ulu amruhu ilaih. Ya. Para ulama memberikan perincian tentang masalah takwil ini. Dan di dalam Quran punya dua makna takwil itu. Pertama adalah haqiqatus syai' wa ma ya'ulu amruhu ilaih. Hakikat dari sesuatu dan apa yang kembali suatu urusan kepadanya. Ini disebut dengan al-ma'al, ya. Nah, al-ma'al di sini, al-marja, tempat kembali, ada dua. Apabila terkait dengan perintah, ya, maka itu maksudnya mengamalkan dan menjalankan, ya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mentakwil, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mentakwil. Apa contohnya? Saya bawakan satu hadis, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau mentakwil Al-Quran, ya, di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surat, ya, yaitu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, ya, innahu kana tawwaba. Nah, di sini, ya, disebutkan dalam hadis bahwa beliau mentakwil, ya. Bahwa beliau mentakwil yata'awwalul Quran, ya. Nanti saya bacakan hadisnya, ya. Hal ini terdapat di dalam hadis, ya. Saya ambil dalam hadis Sahih Bukhari, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Bukhari nomor 4968. Ya. Qalat kana Rasulullah SAW yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli yata'awwalul Qur'an, rawahul Bukhari. Ya. Rasulullah banyak membaca ketika ruku dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli yata'awwalul Qur'an, mentakwil Qur'an. Nah, Rasul juga mentakwil.
Tapi maksud ta'wil sini apa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ya dalam Fathul Bari punya saya juz 11 pada halaman 135. Wa makna qaulihi ta'awul Quran yaj'alu ma amara bihi minat tasbih wat tahmid wal istighfar. Ya. Apa makna mentakwil Quran di sini? Rasulullah menjalankan perintah. Perintah apa? Fasabbih fasabbih. Tasbihlah. Ya. Dalam surah An-Nasr baca tasbih, baca tahmid, baca istighfar. Sehingga bacaan beliau lah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini makna takwil yang pertama yang ada di dalam Al-Qur'an. Yaitu apa? Ya, yaitu melaksanakan suatu melaksanakan suatu perintah. Di mana al-ma'al yaitu kalau bentuknya at-tolab, suatu tuntutan, baik perintah maupun larangan, ketika diperintah, ayo kamu sholat, kamu baca, kemudian dia sholat, rukuk, maka dia telah mentakwil namanya. Ya, ketika dilarang, kamu jangan minum berdiri, dia duduk, dia telah mentakwil hadis, la yashrabanna ahadukum qa'iman, dia duduk, jangan kamu minum berdiri, lalu duduk, dia mentakwil namanya. Ini makna takwil yang pertama, ya. Kalau bentuknya yaitu khobar, ya, maka maknanya adalah apa? Terjadinya khobar tersebut, ya. Bisa dilihat contohnya dalam firman Allah surat Al-A'raf, ya, ayat 53. Ada kata takwil itu. Hal yanduruna illa ta'wilahu yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Surat Al-A'raf 53. Tidakkah mereka menunggu kecuali ta'wilahu, ya, kecuali ta'wilahu. Lihat Al-A'raf, ya, ayat 53. Al-A'raf 53. Lihat artinya, ya. Tidakkah mereka hanya menunggu atau menanti bukti kebenaran, illa ta'wilah, bukti al-wuqu', kejadian pada hari bukti kebenaran itu tiba, yauma ya'ti ta'wiluhu, bukti, ya, al-wuqu', peristiwa itu terjadi. Jadi makna ta'wil di sini adalah yaitu al-wuqu', kejadian peristiwa itu terjadi, buktinya. Nah, ini kita tidak tahu kapan hari kiamat terjadi, ya Allahu a'lam. Seperti apa surga kita tidak tahu, ya. Nah, nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, terjadi surga dan neraka, maka itulah buktinya. Itu namanya takwil, ya. Hal yanduruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu. Ya. Tidaklah mereka menunggu kecuali takwilnya. Apa takwilnya di sini? Lihat, ya, di Quran terjemahan semuanya. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Nah, bukti. Jadi takwil di sini, bukti maksudnya apa? Peristiwa terjadinya peristiwa. Al-wuqu', ya, peristiwa terjadi sesuatu tersebut. Hakikat dari peristiwa itu seperti apa? Ya, kalau Imam Ibnu Katsir mengatakan hakikatus syai', hakikat dari sesuatu itu, ya. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Nah, ini arti yang pertama al-ma'al, ya. Al-ma'al yaitu al-marja, al-masir, tempat kembali. Kalau terkait dengan peristiwa, bukti terjadinya peristiwa itu makna takwil. Kalau terkait dengan perintah atau larangan adalah melakukan perintah atau meninggalkan larangan, berarti dia telah mentakwil. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ini adalah masyhur, itu at-tafsir. Ya, at-tafsir, ya, wal bayan wa ta'bir, kata Ibnu Katsir. Kalau dalam tafsir Jalalain, makna ta'wil ya ta'bir. Kalau dalam Al-Baghawi, makna ta'wil ada tafsir dan ta'bir. Ibnu Katsir mengumpulkan at-tafsir wal bayan wa ta'bir. Itu makna yang kedua. Nah, ini di Quran terdapat, ya, dalam surat Yusuf ayat 36, ya.
surat Yusuf ayat 36. Ya. Allah berfirman, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kuluhu at-tayru minhu. Nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka minal muhsinin. Ya. Dan bersama dia, yaitu bersama Nabi Yusuf, masuk pula 2 orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sungguh aku mimpi memeras anggur. Dan yang lain berkata, aku mimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Nabbi'na bi ta'wilih. Sampaikan, beritahukan pada kami takwilnya. Apa takwil di sini? Ya. Kalau dalam tafsir At-Tabari dikatakan ya akhbirna, beritahu kepada saya. Tafsir Jalalain yang biasa mungkin Ustadz Idrus Rumli pakai adalah takbir. Kalau Al-Baghawi, tafsir Baghawi mengatakan silakan buka di tafsir Al-Baghawi, tafsir Ibnu Jarir Tabari, ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain mengatakan takbir. Nah, ada takbir mimpi. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi tafsir dan takbir makna dari takwil itu. Kalau dalam tafsir Katsir ya tafsir wal bayan wa ta'bir semuanya sama maknanya, penjelasan. Ya. Jadi makna takwil yang kedua dalam Quran adalah at-tafsir. Kalau yang pertama al-ma'al, al-marja. Ya. Yang kedua adalah at-tafsir, penjelasan. Hal ini sebagaimana juga ya dalam hadis Al-Bukhari ya atau juga hadis yang lain ya kalau di dalam Fathul Bari ya Syarah Sahih Bukhari juga Ibnu Hajar beliau madhabnya juga Syafi'i ya di mana beliau membawa hadis Al-Imam Bukhari Allahumma 'allimhul kitab, kemudian dibawa oleh beliau hadis Ibnu Umar dengan sanadnya ya mengatakan Ibnu Umar, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'aka yauman famasaha ra'saka wa qala Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya. Ibnu Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah sallam memanggilmu, yaitu siapa di sini? Ibnu Abbas, satu hari. Kemudian beliau mengusap kepalamu dan mengatakan Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, berikan pemahaman agama kepada Ibnu Abbas. Wa'allimhu at-ta'wil, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Apa at-ta'wil? Ilmu ta'wil di sini tafsir. Tafsir. Dikuatkan oleh perkataan Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa hadhihi ad-da'watu mimma tahaqqaqa ijabatun nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Ya. Lamma alima min hali Ibnu Abbas fi ma'rifatit tafsir wal fiqhi fid din radhiyallahu ta'ala anhu. Ini adalah doa yang dikabulkan, doa Nabi ya ketika beliau tahu tentang keadaan Ibnu Abbas bahwa beliau ini memiliki apa? Karunia memahami tafsir. Jadi makna takwil di sini tafsir. Ya. Ya, bahkan yang ya di dalam hadis lain juga bisa kita pahami ya tentang masalah makna tersebut. Artinya di sini sebagaimana disebut Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan bahwa ulama memahami makna takwil dalam Quran dengan 2 makna. Yang pertama adalah al-ma'al, yaitu al-marja, tempat kembali. Ini dibagi 2 lagi. Kalau berhubungan dengan berita, dengan khabar, al-wuqu', terjadinya peristiwa itu, seperti tadi ya ketika bertanya tentang masalah hari kiamat ya di situ hal yanzuruna pada surat Al-A'raf 53, hal yanzuruna illa ta'wilahu yauma ya'ti ta'wiluhu. Ya, tidaklah mereka menanti kecuali takwilnya, bukti ya seperti terjadi hari kiamat, kemudian bagaimana surga. Nah, nanti kalau sudah terjadi itu makna takwil. Yang dari macam kedua dari yang pertama ya, dari al-ma'al yaitu apa? Al-imtisal ya. Melaksanakan. Seperti tadi
ketika turun surat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Allah dan istighfar. Apa? Beliau membaca ya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Ada perintah bertasbihlah, memuji Allah dan istighfar. Lalu dia subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufirli. Apa kata Aisyah? Ya ta'awwalul Quran. Apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani? Yaitu melakukan apa yang diperintah, ya. Yaf'al ma amara bihi atau fa'ala ma amara bihi. Ini makna yang pertama. Yang kedua, tafsir tadi, at-tafsir, ya. Seperti disebut oleh Ibnu Qayyim dan juga para ulama yang lain, ya. Ketika menjelaskan tentang surat Yusuf ayat 50 ayat 36 surat Yusuf ayat 36. Ketika dua orang masuk penjara sama Nabi Yusuf, yang satu mimpi, ya, dia bawa roti, dimakan burung di atas kepalanya, dan satunya bawa minuman homer, ya, untuk raja. Maka keduanya minta, nabbi'na bita'wilih, inna naraka minal muhsinin. Nabbi'na, beritahu pada kami bita'wilih. Takwilnya apa? Takwil di sini tafsir, ya, tafsir. Nah, yang ke-1, 2 inilah pemahaman takwil yang dipahami salafus saleh, Ustaz Idrus, ya, Ustaz Somad, itu dipahami oleh salafus saleh. Adapun yang ketiga yang Anda bahas antara tafsir sama takwil, itulah pemahaman minal mutaakhirin, ya, kalangan ulama-ulama usul fikih, ya. Namun juga ya diakui tapi dengan catatan, ya. Apa makna yang ketiga ini? Yaitu sorful lafzi ala al-makna al-marjuh, ya, atau hamlul lafzi ala al-makna al-marjuh. Membawa lafaz kepada makna yang lemah. Sehingga ketika kita bicara takwil, maka kita juga harus tahu tentang ad-dhahir. Ketika kita bicara ad-dhahir, kita harus paham tentang an-nas. Ketika kita bicara an-nas, kita juga harus paham tentang al-mujmal. Nah, ini kalau kita berbicara al-muamalah ma'an nusus tadi, ya. Nah, saya bahas yang ketiga, makna yang ketiga. Ya. Jadi yang pertama tadi al-ma'al, yang kedua at-tafsir, yang ketiga adalah memalingkan makna atau membawa makna kepada makna yang lemah. Ya. Yang lemah, al-marju. Ya. Kalau kita bicara at-ta'wil, harus tahu ad-dhahir, harus tahu juga an-nas, harus tahu juga al-mujmal. Apa ad-dhahir? Ad-dhahir ulama usul silakan dibuka di kitab-kitab usul, apa maknanya? Yaitu mahtamala ala maknain au aktsar, ahaduha arjah au ahaduha rajih. Ya, sesuatu yang mengandung arti lebih dari dua atau lebih, ya. Suatu lafaz mengandung dua makna atau lebih, salah satunya rajih. Itu dhahir. Dhahir itu apa? Dhahir itu apa? Seperti penuh onta, ya, yang menonjol itu dhahir. Itu yang menonjol, yang kelihatan. Mengandung makna yang lain. Maka Imam Syafi'i mengatakan, tadi saya ulang lagi dalam Al-Kifayah fi ilmi riwayah, ya, Al-Kifayah fi ilmi riwayah, ya, beliau mengatakan wal haditsu ala dhahirihi fa idza tamala al ma'ani fa ma asbaha minha dhahiruhu aulaha bihi. Hadis itu lihat dipahami dhahirnya. Kalau mengandung sekian makna dan yang serupa, maka makna yang dhahir itulah yang lebih utama untuk diambil. Paham di sini? Ya, yang lebih utama untuk diambil. Kapan boleh diambil, ya, makna yang tidak dhahir? Itulah takwil namanya, ya. Takwil namanya. Kapan? Kalau ada qorinahnya, ada dalilnya. Kalau redaksinya Imam Syafi'i dalam kitab beliau, yaitu dalam Al-Um, ya, kata beliau dalam Al-Um tadi, ya, beliau mengatakan, yaitu
Zahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu zahirihi. Zahir, ya, di mana zahir itu diketahui dari siyaknya bahwa maksudnya bukan zahir. Diketahui dari siyaknya di sini, siyak redaksinya itulah dikenal dengan istilah ad-dalil, juga dikenal dengan istilah apa? Al-qarina. Dan insyaallah Idrus Ramli juga paham, ya, bahwa al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal suatu perkataan itu hakikatnya. Ya. Baru kalau memang itu kepada majaz. Majaz. Bukan semua dimajaz-majasi. Hukum asalnya haqiqah. Ya, contoh. Ya, kalau tadi ada dalil, ada qarina. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, ya, ada namanya al-isti'arah. Ya, al-isti'arah, ya, karena ada di situ keserupaan, dipinjam. Contoh, ya, ra'aitu asadan, aku melihat singa. Ya, sudah. Apakah ini ditakwil kepada lahirnya? Tidak boleh, sudah asad. Ra'aitu asadan. Berarti kita ketika mendengar orang mengatakan begitu, dia memang melihat singa. Apa kita mencoba, itu asad beneran, singa beneran, atau memang namanya orang asad? Boleh itu ditakwil kepada makna, ya, yaitu rajulun suja, seorang pemberani, seperti beraninya singa. Kalau ada apa? Kalau ada, lihat dari siyak, kalau melihat dan membaca yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, ya, redaksi yang beliau pakai. Ulama alim mengatakan lihat qarinahnya, ya, lihat dalilnya, ya, seperti kalimat tadi, ra'aitu asadan, ya, yaqra'ul qur'ana fil masjidi, aku melihat asad membaca Quran di dalam masjid. Asad kan maknanya singa. Loh, apakah ada singa macan baca Quran di masjid? Berarti itu bukan macan yang sebenarnya, bukan hakikoh, itu majaz. Ya, itu namanya isti'arah. Ya. Isti'arah di sini ada alaqah. Alaqahnya musyabahah, kemiripan, namanya isti'arah. Pinjam nama asad untuk orang yang berani. Ya, untuk orang yang berani. Ya, kenapa? Karena ada dia dari siyaknya, kata Imam Syafi'i. Ulama alim mengatakan ada qarinahnya. Ya, ada alaqah, hubungan. Itu. Nah, jadi tidak bisa dimutlakan begitu kepada saudara Idrus Ramli, ya. Dan salafus saleh bermuamalah dengan nas, dengan Quran, ya, dengan apa? Quran ditafsir dengan Quran. Kalau tidak ada, Quran ditafsir dengan hadis. Kalau tidak ada, Quran ditafsir dengan perkataan sahabat. Kalau tidak ada, ditafsir dengan perkataan tabi'in. Kalau tidak ada, ditafsir dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Nah, inilah yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh terdahulu. Ya, dan itu dibuktikan oleh Ibnu Katsir, bisa lihat. Itu mazhabnya Syafi'i. Ya, Ibnu Katsir, Al-Khatib Al-Baghdadi tadi juga iya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, saya sampaikan terkait dengan makna takwil yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat ke-7. Ya. Surat Al-Imran ayat yang ke-7, ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Imran ayat yang ke-7. Ya. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih, ya, yaquluna amanna bih kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab, ya, yang artinya dialah Allah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, Alkitab, itu Al-Quran kepada Muhammad. Di antaranya, minhu ayatun muhkamat. Ayat-ayat yang muhkamat. Apa muhkamat itu?
ulama tafsir atau Tabari, Ibnu Katsir menukil kepada perkataan salaf di antara Ibnu Abbas, Mujahid adalah ayat muhkam itu adalah an-nasikhat, itu nasih yang menasah, yang menghapus dari hal-hal, dari hukum halal haram yang dijadikan sebagai pegangan, yang jelas al-wadih. Ya, hunna umul kitab, dan itu sebagian besarnya. Itulah pokok-pokok Al-Quran, sebagian besarnya. Wa ukharu mutasyabihat, yang lainnya mutasyabihat. Ya, apa mutasyabihat? Ya, maknanya diantaranya yang disebut oleh ulama mutasyabihat adalah ya ayat-ayat yang terkait dengan an-mansuhat yang telah dihapus, atau juga fafatihus suwar, pembuka surat, al-huruf al-muqatta'ah itu disebut Ibnu Katsir, tapi itu kila-kila semuanya. Ya, adapun orang yang di dalam hatinya ada zairun, ya, yaitu condong kepada kesesatan, maka dia fayattabi'una ma tasyabaha, dia mengikuti ayat yang mutasyabihat untuk apa? Untuk mencari-cari fitnah. Wa butiqa ta'wili, dan mencari-cari takwilnya. Ya, mencari-cari takwilnya. Mentakwil ayat mutasyabihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Warrasihuna fil ilmi yaqulun, dan orang beriman mengatakan kami beriman kepadanya. Nah, Ibnu Katsir beliau menjelaskan, menukil dari penjelasan salafus saleh, wakafnya ada dua, ya, dari para qurra itu. Wakafnya ada yang berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ada dia yang berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi. Ya, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Ini pertama. Yang kedua, berhentinya ataf wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasih, yang kuat ilmunya, bukan yang kurang, apalagi yang tidak ada ilmunya. Nah, dua wakaf ini benar adanya dengan maknanya masing-masing. Ya. Adapun makna pertama ketika wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah, maka ini kembali kepada takwil. Makna apa? Makna dari seperti yang saya sampaikan tadi pada firman Allah surah Al-A'raf ayat 53, yaitu tentang kejadian hari kiamat. Tidak ada tahu takwilnya hari kiamat, kapan terjadinya, kecuali Allah. Kalau wakafnya terjadi di situ, wakafnya berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka maksudnya apa? Ya, dijawab dengan Al-A'raf 53 tentang sorga, tentang neraka, tentang hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau wakafnya pada yang kedua, yaitu wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fi ilmi, maka ini maknanya tafsir. Ya, maknanya tafsir, termasuk ya Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Kalau itu Islambikan mengatakan salafus soleh dimaksud ya takwil dan tafwid. Takwilnya dia mengatakan di tempat yang lain istaula, menguasai. Tafwidnya mengatakan yaitu tidak tahu. Nanti saya buka kitab Tuhfatul Murid insyaallah pada bagian berikutnya, pada bagian ketiga insyaallah. Tapi di sini saya jelaskan ya kesalahan saudara Ibnu Romli bahwa Imam Syafi'i ya mentakwil disebut secara mutlak, tidak diperinci takwil yang macam mana. Kemudian beliau bukan ahlu dohir, seakan-akan beliau tidak menggunakan dohir. Bahkan hukum asalnya beliau menggunakan dohir. Itu pernyataan beliau sendiri. Yang pertama dibawa oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dengan sanadnya dalam kitab Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Ar-Risalah. Ya, bahwa beliau itu menghukumi dohirnya. Dan kalau takwil itu pun harus ada dalil. Dalam bahasa balaghah harus ada qorinahnya. Ya. Bahasa beliau, bahasa Al-Imam Syafi'i dilihat dari siyaknya. Ya, yu'rafu ya min siyaqihi. Diketahui dari siyaknya. Yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu dhahirihi.
Diketahui dari redaksinya bahwa yang dimaksud bukan dohirnya. Ya. Tapi kalau Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dari mana? Sehingga ditakwil kepada istaula. Bagaimana kok bisa mengatakan tidak tahu artinya, sementara itu bahasa Arab? Justru di dalam Ar-Risalah sendiri, ya, beliau menjelaskan tentang Al-Quran itu bahasa Arab yang sudah mungkin tidak bisa dipahami artinya. Dipahami artinya. Oleh karena itu, salafus saleh, lihat Ibnu Jarir at-Tabari, ulama tafsir, imamul mufassirin. Lihat di penjelasan beliau dalam surah Asy-Syura, ya, ayat yang ke-11, Ar-Rahman 'alal istawa. Maknanya apa? Ala wastaqarra. Ala wastaqarra. Ya. Tinggi beliau, Allah Ta'ala, ya, maha tinggi di atas arsy. Ya. Yang membuat saya tidak habis pikir, baik Abdul Somad, Idrus Romli, ya, dan yang lain, ketika tidak mengakui Allah di atas langit, tapi ketika mengatakan Allah berfirman, kita minta pada Allah, telunjuknya menunjuk ke atas, ya, itu fitrah sebenarnya, fitrahnya bisa dilihat dari ceramah-ceramahnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Idrus Romli, ya, dan juga yang Buya Yahya juga, semua bisa dilihat begini, ya. Ya, demikian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti, ya, pada keterangan berikutnya baru saya sampaikan. Jadi kesimpulannya, Imam Syafi'i bukan tidak menggunakan dohir, justru dohir jadi asas, jadi dasar utamanya. Takwil baru dilihat yang boleh ditakwil seperti apa. Tadi sudah kita dengarkan bersama, ya. Saya contohkan Ar-Rahman 'alal 'arsy istiwa. Kalau Dursomi mengatakan ulama salaf tafwid dan takwil juga dibenarkan oleh Abdul Somad, ya. Maka nanti pada bagian ketiga saya jelaskan, ya. Nah, apakah salafus saleh seperti itu? Ya. Salafus saleh yang mana? Yang mengatakan tafwid, kemudian tafwid maknanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Sementara salafus saleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, mengatakan al-istiwa maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu maklum. Maklum apa? Maklumul makna. Maknanya tahu karena ini bahasa Arab Quran. Ya. Yang kedua, kaifu majhul, kaifiyahnya seperti apa? Hakikat istiwa majhul karena Allah tidak menjelaskan. Demikian. Beriman kepadanya wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Bahkan di dalam Ar-Risalah sendiri, ya, sudah disebutkan, kata Imam Syafi'i, wala yablughul wasifun kunha adamatahu au kunha adamatihi alladhi huwa kama wasafa nafsahu. Ya. Tidak sampai orang-orang yang mensifati itu sampai kepada keagungan Allah. Artinya itu lemah kita dalam mensifati Allah Ta'ala. Maka kita sifati apa? Kita sifati alladzi huwa kama wasafa nafsahu. Kita sifati Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya, jangan melampauinya. Dan Allah mensifati dirinya dengan istiwa. Allah, ya, melampaui diri dengan mensifati dengan istiwa. Jangan melampaui dengan makna yang bukan bahasa Arab, istaula, nanti kita akan bahas, ya. Dan juga tidak tahu maknanya. Demikian, semoga bermanfaat, ya. Ya, kesimpulannya Imam Syafi'i ternyata pakai dohir. Takwil pun juga harus dengan catatan, ya. Kemudian takwil juga macam-macam, tadi sudah kita jelaskan, kita dengarkan penjelasan para ulama, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.